Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini saya tidak akan menceritakan tentang bagaimana nih cara menangani ini, bagaimana cara menangani ini. Itu tidak akan saya share di video kali ini teman-teman ya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ada di bagian ke-1, kedua, dan ketiga kalau nggak salah gitu teman-teman ya. Dan kemudian cerita saya yang merasakan 1001 macam sensasi itu juga sudah saya share. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang datang itu juga sudah saya share gitu teman-teman ya. Jadi untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis rasanya sangat komplit sekali gitu teman-teman ya, semuanya sudah saya share. Nah, di kali ini saya itu akan melanjutkan video yang kemarin, karena di video yang kemarin itu ada bagian cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Cuman ceritanya itu belum tuntas gitu teman-teman, karena kemarin itu sempat kepotong sama keburu datang makanan gitu teman-teman ya. Karena kemarin itu saya sedang bekerja, sedang melukis di sini di kelas bagian belakang. Nah, kemarin itu saya bekerja sampai jam berapa kemarinnya? Sampai jam 10-an lah, 10 malam, kemudian datang makanan ya, akhirnya videonya terganggu teman-teman ya. Apalagi kemarin itu videonya durasinya udah terlalu panjang teman-teman ya, makanya saya lanjutkan di sekarang gitu teman-teman ya. Nah, kenapa sekarang saya itu ingin lanjut menceritakan pengalaman saya tentang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Tujuannya sih sebetulnya biar kalian itu termotivasi gitu teman-teman ya, biar kalian itu tidak terlalu ada ketakutan tersendiri saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Karena jujur sepengalaman saya juga waktu itu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ada ketakutan tersendiri ya. Takutnya itu gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini berbahaya sehingga menimbulkan kematian teman-teman ya, padahal sama sekali tidak. Nah itu teman-teman ya, dan semoga saja cerita ini bisa menjadi patokan buat kalian lah gitu teman-teman, biar kalian itu tidak terlalu takut, tidak terlalu takut dengan apa yang kalian bayangkan gitu teman-teman ya. Jujur untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau bagi siapapun ini ya, bagi siapapun yang sudah sembuh total gitu teman-teman ya, itu pasti mereka akan tersenyum, termasuk saya juga gitu teman-teman. Makanya saya selalu share video sama teman-teman itu biar teman-teman itu selalu dapat pencerahan gitu teman-teman ya, biar kalian itu tidak berasumsi-asumsi yang lain-lain, biar tidak berangan-angan hal yang berbahaya teman-teman ya. Itu jadi saya itu akan meluruskan pemikiran kalian bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya, sama sekali tidak berbahaya. Nah itu teman-teman ya. Dan patut kalian ketahui juga teman-teman ya, jujur saya tidak berani berbohong tentang sepengalaman saya teman-teman ya. Karena kalau yang namanya cerita di YouTube itu, kalau seandainya berbohong itu bisa diperkarakan teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita berbohong atau saya berbohong itu bisa diperkarakan, termasuknya nanti hoax, kemudian bisa dikategorikan dengan penyebaran informasi palsu. Nah itu teman-teman ya, makanya saya tekankan di sini saya tidak berbohong, ini hanya sepengalaman saya, dan semoga saja pengalaman ini bisa menjadi patokan buat kalian bahwa kalian itu tidak usah mencemaskan, tidak usah menakutkan tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan sembuh walaupun tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Contohnya siapa? Saya sendiri, dan banyak sekali ya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sembuh tanpa obat gitu teman-teman ya. Nah itu juga bisa jadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak seseram apa yang kalian bayangkan teman-teman ya. Nah itu tujuannya. Nah itu teman-teman ya. Nah video yang kemarin itu saya menceritakan tentang parahnya saya teman-teman ya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dan semoga saja kalian tidak mengalami seperti saya, dan kalaupun misalkan ada yang mengalami seperti saya, tenangkan saja bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang kalian alami itu bisa diperbaiki dan bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal, dan bakalan sembuh sih sebetulnya. Nah bagi kalian yang tidak separah saya gitu teman-teman, itu juga menjadi patokan buat kalian. Saya saja yang sudah parah gitu teman-teman ya,
itu bisa sembuh total teman-teman, dan sekarang bisa tertawa lepas lagi gitu teman-teman ya, bisa tertawa nyaman lagi, bisa berkumpul dengan teman-teman lagi, bisa jalan-jalan kemana-mana. Dulu kan saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ruang lingkupnya itu terbatas teman-teman ya, terbatas sama sekali. Jangankan untuk beraktivitas yang lain teman-teman ya, hanya ngomong saja itu kita sulit. Saya sulit waktu itu ya, ngomong itu terasa capek, kemudian bingung, linglung, nah kayak macam begitu teman-teman ya. Nah tetapi sampai detik ini alhamdulillah sudah sehat total gitu teman-teman, dan bisa tertawa lepas lagi, bisa ngobrol lagi, bisa bercengkrama lagi dengan orang lain, bisa jalan-jalan lagi, bahkan jalan-jalannya sekarang udah luas lagi. Untuk jalan-jalan saya itu sudah bisa kemana-mana. Tonton di channelnya ASEAN Village, itu channel saya yang satunya lagi seputaran kegiatan saya saat sudah sembuh dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu menjadi patokan buat kalian, bahwa kalau seandainya kalian selalu berpikir, wah ini asam lambung nih, mungkin gak akan sembuh-sembuh, mungkin akan selamanya saya itu begini. Tidak teman-teman ya, tidak seperti itu. Nah itu teman-teman ya, nah makanya kalian itu harus bisa memahami, kalian harus menghilangkan rasa takut kalian, harus menghilangkan asumsi-asumsi yang gak bener gitu teman-teman ya. Dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, parah-parahnya saya itu sampai tidak bangun sama sekali teman-teman ya. Jadi berbulan-bulan itu selonjoran aja di kasur teman-teman, bahkan tempat tidur pun sudah mulai pindah teman-teman, yang dulunya di kamar gitu teman-teman, karena banyak yang nengok, karena saya itu dikatakan sudah parah gitu teman-teman, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya karena memang banyak yang nengok, akhirnya sama keluarga itu dipindahkan teman-teman ya, dipindahkan ke ruang tamu teman-teman ya. Nah itu parahnya saya dulu, sampai nggak bisa bangun teman-teman ya. Sebelum parah-parahnya saya masih bisa merangkak jalan. Itu ketika merangkak jalan, istri nggak ada, anak nggak ada gitu, anak-anak lagi sekolah, anak yang paling kecil dibawa sama istri, karena waktu itu istri juga sedang bekerja teman-teman ya. Akhirnya anak itu dibawa sama istri. Nah di rumah saya sendirian teman-teman ya. Nah ketika pengen minum itu sebelum parah banget itu saya masih bisa merangkak teman-teman ya. Jadi untuk minum itu dari ruang tamu itu, karena saya tidurnya sudah pindah ke ruang tamu, itu saya jalan merangkak. Nah ketika nyampe di tempat minum itu dispenser ya, air dispenser, air isi ulang, itu pas nyampe ke tempat minum saya nangis di situ teman-teman ya. Kenapa saya nangis di situ? Karena ketika dengan susah payah merangkak kayak tentara gitu teman-teman ya, belajar merangkak gitu, jalan juga sama sikut ya jalannya itu. Nah ketika nyampe di tempat air minum saya sedih, menangis, karena udah nyampe jauh-jauh gitu teman-teman ya. Untuk ambil air minum itu nggak bisa, karena tempat air minumnya itu ada di atas meja teman-teman. Saya untuk angkat tangan nggak bisa waktu itu, jadi tenaganya habis ketika dipakai merangkak. Nah itu teman, saya nangis di situ ya. Nah ketika nangis akhirnya saya pulang lagi ke tempat tidur lagi, merangkak lagi. Di situ saya mengucurkan air mata, sedih ya waktu itu ketika saat mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah selang beberapa minggu dari situ saya cerita ke istri, ini nggak bisa, saya bilang kalau misalnya ngambil minum sendiri, saya bilang. Akhirnya istri menyiapkan air minum di tempat tidur saya. Nah selang beberapa minggu, 1 bulan 2 bulan, akhirnya di situ saya ngedrop banget teman-teman ya, sampai nggak bisa bangun ya, sampai nggak bisa bangun. Jangankan untuk bangun ya waktu itu, untuk duduk nyender aja di tempat tidur itu nggak bisa teman-teman ya. Nah itu jadi, nah pas ketika parah-parah bangetnya itu, ketika tertidur, ketika melek itu banyak yang ngaji di pinggir itu, subhanallah ya, itu perasaan itu sangat hancur teman-teman ya. Perasaan saya sangat hancur, hati saya sangat hancur gitu teman-teman ya, karena selalu mengingat ketika orang yang sakit, kalau seandainya dikelilingi sama orang-orang yang ngaji yasin, biasanya kan suka tidak tertolong gitu teman-teman ya. Nah di situ saya benar-benar ngedrop, perasaan saya itu hancur teman-teman ya. Tetapi di situ ada titik kebaikan teman-teman. Saat mulai ngedrop, saat hati saya hancur, di situ saya mulai pasrah teman-teman. Pasrah saya waktu itu ya. Pasrah, saya menyerahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menyerahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau seandainya saya umurnya cukup sampai di sini, husnul khotimahkan saya.
Nah itu teman-teman ya, jadi saya itu tidak meratapi nasib, aduh ini gimana nih, tidak waktu itu ya, karena memang di situ banyak yang ngaji. Akhirnya yang bisa saya lakukan waktu itu hanya menitikkan air mata teman-teman ya. Nah itu parah-parahnya saya waktu itu. Nah ketika menitikkan air mata ya sudah pasrah saya itu. Nah kemudian dalam hati itu saya bilang, oh ini butuh doa taubat biar husnul khotimah gitu teman-teman ya. Nah akhirnya ketika membaca doa taubat, sebelumnya saya baca Al-Fatihah itu nggak tamat teman-teman ya, nggak bisa tamat sama sekali. Karena apa? Karena ketika membaca Al-Fatihah itu pikirannya selalu melayang-layang ke kematian teman-teman ya, yang akhirnya itu nggak baca Al-Fatihah itu nggak tamat, baru nyampe setengah udah lupa lagi nyampe mana nih barusan nih. Nah itu gitu teman-teman, itu untuk baca Al-Fatihah saja nggak bisa teman-teman ya. Nah di situ saya tambah menjadi menangisnya ya, dan akhirnya saya bisik-bisik ke istri itu, saya bilang ke istri, Bu tolong ambilin HP, saya bilang ya. Tujuannya ngambil HP ke istri itu saya mencari doa taubat biar didengarkan teman-teman, karena kalau misalkan kita mendengarkan sesuatu ya itu pasti hati mengikuti ya, pasti seperti itu, tujuannya memang seperti itu ya. Nah tetapi ketika dicari-cari tentang doa taubat malah justru itu wasilah buat saya ya, justru yang keluarnya itu tentang asam lambung seperti mau mati, asam lambung mempunyai perasaan seperti mau mati gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah saya bingung waktu itu, karena memang jujur pure saya itu di YouTube itu tidak mencari-cari tentang penyakit teman-teman. Justru di awal-awal itu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu mencari informasinya itu di Google teman-teman. Dan di Google itu keterangan tentang asam lambung itu adalah hal-hal yang berbahaya teman-teman ya. Nah itu salahnya saya waktu itu. Nah ketika saya mencari doa taubat di Google tidak ada, karena memang tujuannya ingin mendengarkan teman-teman, justru yang keluar itu tentang asam lambung. Nah itu teman-teman, asam lambung menghadapi kematian. Nah ketika saya dengarkan, di situ baru saya dapat pencerahan ya. Di situ baru saya mendapat pencerahan, dan di situ baru mulai paham saya bukan duduk ya, saya tiduran seperti ini nggak bisa ngapa-ngapain berarti nggak ada energi gitu teman-teman. Itu berpikir logikanya ke sana waktu itu ya, berpikir logikanya seperti itu, dan berpikir wajarnya seperti itu. Kalau misalkan saya ada tenaga pasti saya sudah bisa bangun, saya berpikir seperti itu. Nah makanya waktu itu yang paling pertama ditanamkan dalam pikiran itu, yang pertama yakin, yang kedua saya butuh makan gitu. Berpikir wajarnya kita gerak, ada tenaga, bisa bangun itu karena memang ada energi. Nah manusia energinya dari makanan. Nah itu teman-teman, makanya pada waktu itu pertama kali yang saya sampaikan kepada istri itu, saya butuh makan teman-teman ya. Makanya saya suruh istri itu mencari bubur. Akhirnya ketika makan bubur, walaupun di awal-awal makan bubur itu sering muntah ya teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian saya paksakan terus karena saya yakin 100% bahwa manusia itu tenaganya dari makanan. Saya terus konsumsi ya. Bubur itu nggak selang berapa lama teman-teman ya, sekitar beberapa minggu saya ubah lagi ke nasi, karena memang di situ ketika makan bubur saja udah ada tenaga gitu teman-teman ya, udah bisa nengok kanan kiri gitu teman-teman ya, udah bisa nyenet. Itu cuma di bubur saja sih sebetulnya ya. Nah ketika saya mencoba makan nasi yang lembek, tenaganya ada lagi. Di situ baru saya yakin 100% bahwa ini bisa sembuh. Saya yakin 100%. Waktu itu saya menanamkan dalam pikiran dan meyakini gitu teman-teman dalam hati saya, ini bisa sembuh tanpa obat, saya bilang. Nah itu teman-teman, makanya ketika waktu itu saya makan ya, memang untuk cemas itu tetap hadir teman-teman ya, tetap hadir. Rasa cemas itu tetap hadir, tetapi untuk cemas itu karena memang di awalnya saya sudah pasrah gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya akhirnya rasa cemas itu hilang dengan sendirinya, karena memang niatnya itu memang pasrah teman-teman ya. Tetapi untuk memperbaikinya kita juga wajib ikhtiar dengan cara seperti apa. Yang pertama yang saya lakukan waktu itu makan. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk rasa cemas hadir sih hadir, tetapi nggak saya hiraukan. Yang penting makan, cemasnya hilang, makan lagi, cemasnya hilang, makan lagi, seperti itu teman-teman ya. Nah ketika sudah membaik, agak-agak membaik sekitar di 60% kalau nggak salah ya, di 60% baru saya mulai nongkrong di depan rumah teman-teman ya. Nongkrong di depan rumah, nggak jalan-jalan, karena untuk jalan-jalan itu bangun sedikit aja itu kelayangannya minta ampun ya gitu teman-teman. Jangan kan untuk jalan,
untuk duduk kayak macam begini aja kadang suka ada gempa gitu teman-teman, padahal itu nggak ada gempa, itu memang keseimbangan tubuh kita sedang terganggu. Nah itu teman-teman ya. Jadi di awal-awal di 60% itu saya cuma duduk nongkrong depan rumah gitu, lihat orang lalu lalang, cuman di situ masih ada ya rasa sedih ada, apalagi kalau misalnya orang lewat sering nanya ya, "Pak, udah sembuh Pak, kok tambah kurus?" Aduh, itu ya kalau misalnya ada orang menyapa seperti itu, subhanallah ya, hati itu kecut ya teman-teman ya. Ketika ada orang lalu lalang lewat gitu teman-teman ya, saya sedang duduk nongkrong di kursi kayak macam begini di depan rumah sambil berjemur, ada orang lewat bertanyanya seperti itu, "Pak, gimana nih, sekarang udah sehat belum? Kok sekarang tambah kurus?" Kayak gitu. Itu hati kecut ya gitu. Nah itu teman-teman ya. Tetapi di situ saya mulai belajar masa bodoh. Saya nggak mendengarkan omongan orang lain, saya nggak mendengarkan celotehan orang lain, apalagi yang ngomong-ngomong tentang, "Pak, lu sini juga meninggal gara-gara asam lambung," katanya gitu. "Bapak hati-hati, sebaiknya menjaga makanan." Niatnya baik ya teman-teman, niatnya baik teman-teman ya, mengingatkan seperti itu. Cuman yang saya terima waktu itu berbeda teman-teman ya. Ketika ada orang yang menyarankan, "Pak, jaga dong makannya, hati-hati ya untuk asam lambung itu, tetangga saya juga meninggal." Itu yang saya terima sangat besar sekali teman-teman ya. Waduh, hatinya hancur gitu teman-teman ya. Nah tetapi mulai kesini sadar bahwa orang tersebut justru tidak mengerti tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Orang yang paling mengerti tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis adalah orang yang pernah mengalami. Nah itu teman-teman ya, jangankan dokter teman-teman ya, insinyur kayaknya tidak akan paham, atau misalkan dokter besar pun tidak akan paham tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kalau dia belum pernah mengalaminya teman-teman ya. Nah itu makanya untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis, bagi siapapun yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mereka akan lebih paham daripada dokter. Nah itu teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu yang medisnya ada, ya psikisnya juga ada teman-teman ya. Itu makanya ketika kita ke dokter bolak-balik terus, ini sudah dinyatakan gangguan asam lambung tapi masih ngeyel juga, makanya dokter itu selalu menyarankan, alangkah baiknya kunjungi saja psikiater. Itu memang betul teman-teman ya, karena yang lebih dominan itu di pikiran teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, harusnya kalian bersyukur ya, punya pengalaman kalian gitu. Harusnya kalian bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian dapat gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kenapa seperti itu? Karena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis bisa merubah semuanya teman-teman ya. Jati diri kalian bisa berubah teman-teman. Yang dulunya tidak beriman, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, keimanan kalian menjadi lebih tebal. Kenapa seperti itu? Karena setiap hari merasakan seperti mau mati gitu teman-teman. Makanya selalu menyiapkan setiap hari, entah itu sembahyangnya, entah itu mengajinya. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya gitu teman-teman. Nggak tahu pengalaman Anda lah, tetapi di sini ceritakan hanya pengalaman saya. Nah itu teman-teman, makanya saya itu waktu itu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sampai detik ini juga saya bersyukur ya. Saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala bahwa saya diberikan cobaan terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Karena saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kehidupan itu memang sangat berubah teman-teman ya. Lebih menghargai tentang arti kehidupan gitu teman-teman. Itu pengalaman saya. Dulu saat terkena gangguan, sebelum terkena gangguan asam lambung, hidup saya berantakan teman-teman ya. Jalannya kemana, makannya nggak teratur, sembahyangnya kadang bolong-bolong juga gitu teman-teman ya. Kemudian ya sembarangan lah, tidurnya berantakan juga, istirahatnya seringnya begadang teman-teman ya. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya lebih menghargai tentang kehidupan teman-teman ya. Jadi kehidupan saya itu dimanfaatkan yang baik-baik teman-teman, walaupun misalkan sifat-sifatnya udah keluar lagi gitu teman-teman ya, kayak macam jahil ke tetangga, jahil sama teman-teman di pekerjaan. Itu memang sifat saya, sudah kembali lagi sifat-sifat. Tetapi untuk menghargai justru sekarang itu lebih tinggi teman-teman, berbeda ketika dulu gitu teman-teman ya. Jadi sekarang itu kadang kalau misalnya udah malam, saya lebih menghargai waktu. Udah malam tidur gitu teman-teman. Udah waktunya jam makan, saya makan gitu teman-teman. Kalau dulu kan lewat jam makan juga biasa saja teman-teman ya.
Nah itu, nah jadi karena dulu itu tidak menghargai seperti itu, tidak menghargai kesehatan, akhirnya ya terkena juga gitu teman-teman ya. Nah itu bisa menjadi patokan buat kalian lah. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kalian harus lebih bersyukur karena memang kehidupan kalian berubah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu juga cerita saya juga itu bisa menjadi patokan buat kalian bahwa saya saja yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis yang sudah parah-parahnya nggak bisa bangun sama sekali, itu sudah sekarang itu sudah sembuh total dan bisa sembuh total gitu teman-teman ya. Apalagi kalian yang setidak parahnya saya kayak macam saya mungkin gitu teman-teman, kalau misalkan oh saya mah nggak nyampe segitu parahnya gitu, tapi apakah bisa sembuh? Bisa teman-teman ya, karena kalau misalnya kalian tahu paham tentang gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kalian lebih mudah gitu teman-teman menanganinya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi jujur saya nggak berani berbohong teman-teman, karena kalau misalnya berbohong ucapan saya ini bisa diperkarakan teman-teman ya. Untuk yang namanya trauma itu memang agak lama juga teman-teman, agak alot juga gitu teman-teman ya. Saya dulu ketika sudah di ambang 90% atau bahkan sampai mau ke 100% sembuhnya, rasa trauma itu tetap ada teman-teman ya. Jadi ketika mengingat tentang gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu saya mengalami ketakutan tersendiri gitu teman-teman ya. Jadi ketika mau makan nih, ada makan sedikit misalkan makanan yang sudah pantrangan juga dihajar gitu teman-teman ya, saya makan ada perubahan sedikit aja itu ada ya rasa khawatir itu ada teman-teman ya, aduh takutnya nih nanti kena lagi gitu. Nah itu itu wajar ya, itu wajar karena memang di trauma itu agak sulit ya, agak sulit. Tetapi yang namanya sulit itu tidak selamanya tidak bisa disembuhkan teman-teman. Kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Nah itu teman-teman ya, jadi hanya sulit saja, bukannya tidak bisa teman-teman ya, hanya sulit saja. Nah tetapi itu bisa disembuhkan. Nah makanya saya selalu ngomong sama teman-teman, saya selalu menyampaikan sama teman-teman, lakukan mulai dari sekarang pembiasaannya, latihannya gitu teman-teman ya. Kalau misalnya dinanti-nanti mau sampai kapan gitu, soalnya kalau untuk yang namanya trauma, yang namanya mental itu butuh tempo teman-teman ya. Jujur saya nggak berani berbohong, tidak serta-merta kalian nonton video ini besoknya kalian bisa sembuh, bisa berani lagi. Tidak seperti itu teman-teman ya, karena yang namanya psikis atau mental atau trauma itu memang butuh tempo dan butuh pembiasaan, ada waktu di situ ya. Beda dengan penyakit luar gitu teman-teman, kayak macam sakit goresan, kena pisau atau kena apa, atau kena luka jatuh gitu teman-teman ya, kita kasih betadin paling lama 1 minggu juga udah kering ya. Nah itu teman-teman. Tetapi berbeda dengan gangguan mental, dengan gangguan pikiran, dengan rasa trauma, cemas gitu teman-teman ya, itu beda, ada waktu, ada tempo, butuh pembiasaan yang agak alot juga. Nah makanya selalu awali dari sekarang, jangan dinanti-nanti gitu teman-teman, karena waktu itu yang menentukan teman-teman, tekad kita atau pola kita itu yang menentukan tempo kita pemulihannya. Siapa yang lebih cepat menimbulkan keberanian, siapa yang lebih cepat menimbulkan tekad yang kuat, itu pasti mereka akan lebih cepat teman-teman ya. Dan kebetulan alhamdulillah saya itu nggak terlalu lama lah, cuman selang beberapa tahun ya, nggak nyampe 2 tahun saya tuh waktu terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, sampai sembuh totalnya itu nggak nyampe 2 tahun teman-teman ya. Tetapi berbeda yang selalu datang ke rumah itu udah ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, bahkan kemarin-kemarin itu pas hari apa ya, itu udah ada yang 6 tahun teman-teman. Nah ketika saya jelaskan seperti itu, jangankan untuk sering datang ke rumah ya, baru ketemu aja kemudian saya ceritakan pengalaman, kemudian cara menanganinya, pemahamannya seperti apa, itu dia itu langsung bisa tersenyum, bisa tertawa, aduh Pak alhamdulillah katanya, saya sekarang udah agak mulai baikan. Nah itu teman, padahal saya nggak kasih obat teman-teman, saya nggak kasih herbal teman-teman, saya cuma ngasih motivasi saja. Nah itu menjadi patokan juga buat kalian lah, bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis
ketika dapat pencerahan seperti ini atau motivasi-motivasi kalian bisa membaik, nah itu menjadi patokan buat kalian bahwa yang paling dominan itu di perasaan, di pikiran teman-teman ya, untuk asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Untuk medisnya kalian itu cuma 1%, selebihnya itu dari pikiran. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika yang datang ke sini itu biasanya selalu diantar sama keluarga. Kenapa ya Pak, di rumah itu selalu murung, ini obatnya apa, ini obatnya apa. Tetapi pas bertemu dengan Bapak, ketika Bapak ngomong begini-begini, istri saya itu bisa tersenyum gitu. Ini suami saya bisa tersenyum gitu. Ini keluarga saya bisa tersenyum gitu. Nah itu patokan ya, itu patokan bahwa gangguan ini sebetulnya hanya di pemahaman saja sih, sebetulnya di pikiran saja. Padahal saya itu kan nggak ngasih obat, nggak ngasih herbal teman-teman, sama sekali nggak. Yang harus kalian betulkan itu diri kalian masing-masing, pemikiran kalian masing-masing teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis, obatnya ada di dalam diri kalian masing-masing teman-teman ya. Bukan obat yang kalian konsumsi, bukan herbal yang kalian konsumsi, obatnya ada di diri kalian masing-masing. Nah itu teman-teman, kalau kalian mau bangkit dari sekarang teman-teman ya. Kalau sudah paham ya harus bangkit teman-teman. Berbeda ketika kalian senangnya gini ya terserah ya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi untuk saya pribadi waktu itu, karena memang saya kepala rumah tangga, masih banyak yang harus diurus gitu teman-teman. Akhirnya saya mempunyai tekad yang kuat. Ada perbaikan sedikit, saya berpikir langsung ini saya harus bangkit karena saya masih banyak yang harus diurus. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, tentang cerita saya. Semoga saja itu menjadi menjadi patokan lah buat kalian yang sekarang merasakan, aduh ini nih asam lambung nih, kok gak begini nih gitu. Semoga saja menjadi wasilah buat kalian. Kalian gak usah mengeluh gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Mungkin parahnya kalian cuma segitu ya. Kalau saya tidak bisa bangun, dan cerita saya itu bukan hoax, bukan omongan belaka. Kalian bisa cek, datang ke rumah saya, silahkan tanya tetangga, istri saya, bahkan di pekerjaan saya juga, rekan-rekan kerja juga sudah pada tahu semuanya ya. Saya nggak bisa bangun sama sekali, tetapi alhamdulillah saya bisa sembuh total. Karena memang pada dasarnya gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis ini bisa sembuh, dan karena memang bakalan sembuh teman-teman ya, tanpa diapa-apain juga kalian bakalan sembuh. Jujur saya nggak berani berbohong, tanpa diapa-apain juga kalian bakalan sembuh lah. Tetapi memang ada perbandingan ya, ada perbedaan orang yang memakai metode sama orang yang tidak. Itu perbedaannya sangat jauh sekali ya. Jadi kalau misalnya memakai metode dia akan lebih cepat, kalau yang tidak itu membaik, cuman agak lama juga. Nah itu teman-teman ya. Nah kebetulan untuk informasi orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis yang tidak memakai metode, saya sudah dapat informasinya teman-teman ya. Saya sudah dapat orangnya. Nanti saya akan cek, saya akan tanya apakah dia mau di-share gitu teman-teman ya. Nanti ketika saya wawancara itu menjadi patokan buat kalian. Dan kalau misalkan tidak mau ya mungkin mohon maaf gitu teman-teman ya, karena tidak semua orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu mau diajak bikin video teman-teman ya. Tetapi ada orang di sekitaran saya itu dia itu dapat asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis, tetapi dia itu tidak diapa-apain teman-teman ya. Tidak mendengarkan motivasi kayak macam begini, tidak berobat ke dokter, tidak diapa-apain, pure tidak diapa-apain. Tapi alhamdulillah dia sudah sembuh total. Cuman waktunya agak alot juga. Dia sama kayak macam saya, berbaring, nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi dia itu suaminya juga bekerja, anaknya juga bekerja, jadi dia pure sendirian ya. Jadi dia itu dapat teman itu kalau seandainya ketika suaminya pulang atau anaknya pulang gitu teman-teman ya. Nah saya sudah dapatkan orangnya seperti itu. Ketika ngobrol sama suaminya, ya Pak dulu juga istri saya begitu, katanya saya itu lelah katanya gitu ya. Jadi bekerjanya itu dia itu nggak fokus sama pekerjaan karena mengingat istri yang di rumah sedang sakit gitu teman-teman ya. Nah saya itu akan mencoba kalau sama suaminya saya sudah izin
untuk dibikin video teman-teman. Saya bilang semoga menjadi motivasi lah buat teman-teman yang terkena gitu, dan semoga saja cerita dia itu juga nanti ketika di share di video itu menjadi lahan ibadah buat dia gitu teman-teman, karena setidaknya bisa memotivasi kalian, memberikan pengetahuan buat kalian, membuat memberikan pengertian buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa disembuhkan tanpa diapa-apain juga gitu teman-teman, saking tidak berbahayanya. Nah itu teman-teman ya. Nah semoga saja nanti si ibunya itu mau di-share videonya. Untuk suaminya sudah mengizinkan, tetapi saya belum izin sama istrinya teman-teman, sama orang yang bersangkutannya gitu, sembuh dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tanpa diapa-apain, tanpa pakai obat, tanpa pakai herbal, tanpa mendengarkan video-video seperti ini. Nah itu teman-teman, jadi pure dia sembuh alami begitu saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman videonya, ini durasinya karena udah lama sekali, udah 30 menit. Kemudian saya juga harus back to ke keluarga, saya harus pulang ke keluarga karena memang sekarang udah beres gitu teman-teman ya. Jadi saya nantikan videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Kemudian sebelum saya akhiri, doanya semoga seperti biasa ya, semoga kalian itu cepat sembuh total. Kemudian sifat-sifat kalian, keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi ya, emosinya, sifatnya, kemudian keinginannya, moodnya, semangatnya, semuanya cepat kembali lagi. Karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali gitu teman-teman ya. Dan kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Hentikan videonya teman-teman ya, dan jangan lupa juga tolong di subscribe juga videonya sebelum saya akhiri. Tolong di subscribe juga, karena untuk subscribe itu hal yang sangat mudah, hal yang sangat simpel sekali, gratis. Kalian tidak memerlukan pendaftaran, kalian cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat informasi video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja menjadi wasilah gitu teman-teman ya. Tetapi mohon maaf kemarin-kemarin saya agak jarang, karena memang sekarang itu lagi banyak pekerjaan teman-teman ya, jadi kemarin-kemarin agak jarang. Nah sekarang pekerjaannya udah agak beres, jadi saya akan share lagi, hampir setiap hari akan saya share lagi. Nah itu teman-teman ya, nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.